أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي الإسراء في أربعة أشياء. ينبغي الإسراء في أربعة أشياء. Sebaiknya disegerakanlah di dalam 4 perkara. Sebaiknya sepatutnya disegerakanlah di dalam 4 perkara. Jadi ada 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang disegerakan dalam pelaksanaannya. Nah, 4 perkara itu apa saja? Disebutkan yang pertama, al-mayyitu idza mata. Al-mayyitu idza mata. Jenazah yang apabila telah mati ia. Mayit yang telah mati ia. Yanbaghi idza jara alaihi al-amru. Sebaiknya apabila jenazah itu atasnya dipersiapkan suatu perkara, ayyubadiru bahwa menyegerakan mereka itu bitajhizihi dengan menguruskan jenazahnya, idza tahaqqaqa mautuhu, apabila pasti kematiannya jenazah mayit itu. Ini yang pertama, yaitu orang yang telah meninggal. Kalau benar-benar dia meninggal, maka dipersiapkanlah segala sesuatu yang berkaitan pengurusan jenazah. Yang kedua, apalagi yang harus disegerakan dengan cepat? Wal bintu idza jaa khatibuha zawajaha. Perempuan apabila datang ia khatibuha, yang melamar akan perempuan itu, zawajaha, niscaya nikahkanlah, kawinkanlah akan dia perempuan itu, anak perempuan. Nah, yang kedua, apabila anak perempuan telah menemukan jodohnya, niscaya kawinkanlah dia akan dia perempuan itu. Ini yang kedua, yang disegerakan dengan cepat. Yang ketiga, wal munkaru idza ra'a ayyubadira ila inkarihi wa izalatihi. Yang ketiga adalah kemungkaran, apabila dilihat ia akan kemungkaran, ayyubadira, bahwa menyegerakan ia ila inkarihi, kepada mengingkari dia kemungkaran itu, menghapuskan kemungkaran itu, wa izalatihi, dan menghilangkan dia kemungkaran. Membenci daripada kemungkaran dan menghilangkan kemungkaran. Bila dia melihat yaitu satu kemungkaran, maka cepat-cepat segerakan daripada kemungkaran yang dia lihat. Yang terakhir, yang keempat, yang harus disegerakan, wadainu idza kana indaka syai'un, yaitu utang. Dan bermula yang keempat itu hutang, apabila ada di sisinya sesuatu yang untuk dibayar, badir, segerakanlah olehmu ila qadahu, untuk menunaikan dia utang. Intaha kalam Habib Alawi bin Syihab. Demikianlah 4 perkara yang disegerakan oleh seseorang yang harus dicepat-cepat dilaksanakan. Orang yang meninggal, kalau sudah jelas kematian, jelas urus segala pengurusan jenazah. Perempuan yang sudah mendatang daripada jodohnya dan kemungkaran yang dia lihat segera dihilangkan, dihapuskan. Hutang yang ada, dia sesuatu, segerakan daripada untuk menunai, bila benar-benar dia ada yang harus dibayarkannya. Demikian disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Wallahu alam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lizawjil akhdhi bin nasiyatiha awwal liqa'iha. Dan disunatkan bagi para suami, dan disunatkan bagi seorang suami, yaitu mempelai laki-laki yang telah melaksanakan ijab qabul, akhdhi bin nasiyati, mengambil dengan ubun-ubunnya istri, ubun-ubunnya, memegang ubun-ubun istrinya, awal liqa'iha, awal bertemu dengan istrinya, pertama kali bertemu, memegang ubun-ubun istrinya pertama kali bertemu istrinya. Wa ayyaqula, dan bahwa membacalah ia, yaitu si suami tadi yang telah melaksanakan ijab qabul, dibacalah di ubun-ubun istrinya, barakallahu
likulli minna fi sahibihi. Barakallahu likulli minna fi sahibihi. Moga-moga memberikan berkat oleh Allah Ta'ala bagi tiap-tiap di antara kami fi sahibihi, di dalam kedua pasangan ini, dalam pasangan satu sama lain. Jadi di sini Syekh Abu Bakar Syatta' mengatakan dalam kitab beliau, seorang suami apabila dia telah mengijab kabulkan, maka setelah menyelesaikan semuanya, sunatlah dia untuk memegang ubun istrinya ketika di awal bertemu itu. Ya, dia baca doa tadi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa beliau ini, Syekh Abu Bakar Syatta' menyatakan bahwasannya suami itu memegang daripada ubun-ubun istrinya, nasiyah. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasannya seorang suami ini menunjukkan atas kepemimpinannya dan atas tanda kelembutan ia kepada seorang istri. Sugestinya ini, karena nasiyah ini daripada ubun-ubun ini merupakan satu kehormatan bagi seorang suami, itu memegang dia. Ini menunjukkan bahwasannya dia ada kasih sayangnya terhadap istrinya. Itulah gunanya kata Syekh Abu Bakar Syatta' dalam kitab beliau I'anatul Talibin. Dibacalah barakallahu sambil memegang likulli minna fi sahibihi. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun, bermula ini satu tatimah, satu hal yang penting. Yusannu liman hadaral aqdu, disunatkan bagi orang yang menghadirkan akad, yaitu akad nikah, min waliyin, daripada wali, wa ghairihi, dan selain daripadanya wali. Sunat bagi orang yang menghadirkan nikah, apakah dia itu dari wali dan selain daripadanya wali, ad-du'a'u lizauji aqibahu, itu doa bagi calon pengantin laki-laki sesudahnya. Artinya didoakan bagi suami setelah dia melaksanakan akad. Sunat bagi orang yang hadir akad daripada wali dan selainnya wali, itu berdoa untuk suami setelahnya, artinya untuk daripada laki-laki yang telah ijab kabul itu tadi. Apa yang dibacakan, apa yang disunatkan? Dengan mengucapkan bibarakallahu laka au barakal alaika wa jama'a bainakuma fi khair li sihhatil khabari bihi. Ini adalah diucapkan bagi orang yang hadir dari wali. Bibarakallahu laka au baraka alaika, atau dibaca baraka alaika, atau wa jama'a bainakuma fi khair. Inilah yang dibaca. Jadi bukan saat itu membacakan alhamdulillah saja, tetapi dibacakan barakallahu laka atau baraka alaika atau wa jama'a bainakuma fi khair. Wa yad'u li kulli minhuma, dan berdoalah bagi tiap-tiap di antara keduanya, bi barakallahu li kulli wahidin, dengan berkat Allah bagi tiap-tiap yang satu minkuma daripada antara engkau, fi sahibihi wa jama'a bainakuma fi khair. Atau dibacakan yang demikian. Jadi sunat untuk membacakan setelah akad nikah, setelah ijab kabul, langsung sunat membaca doa ini bagi mereka yang hadir, baik itu wali maupun selain daripada wali. Demikian salah satu daripada yang disunatkan dalam pernikahan.